Kepala RSUD Dr. Sutomo, dan yang terhormat Kepala Rumah Sakit Universitas Airlangga, yang terhormat Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat menghadiri acara pelantikan bidan baru Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2022, baik yang dilakukan secara online maupun online dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hari yang kita nanti-nanti selama ini akhirnya tiba, hari yang akan menjadi salah satu memori dalam hidup yang tak akan terlupakan. Di mana di hari ini kita semua berikrar sumpah bersama, berkomitmen bersama tentang kesejawatan dan amanah keprofesian dalam nilai kemanusiaan. Atas semua pencapaian dan berbagai hal yang kami dapat selama menempuh proses pendidikan hingga akhirnya sampai pada titik saat ini, saya mewakili seluruh bidan baru yang dilantik pada hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pimpinan Universitas Airlangga atas fasilitas yang telah diberikan selama masa studi kami. Tak lupa juga kepada pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Koordinator Program Studi Kebidanan, pembimbing akademik, serta seluruh staf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas seluruh jasa Bapak, Ibu sekalian yang telah membimbing kami, mengusahakan, serta mengupayakan yang terbaik untuk kami selama kami menempuh pendidikan profesi bidan ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pembimbing klinik, beserta seluruh pihak di lahan praktik jejaring yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan tak kalah penting juga guru terbaik kami, yaitu para klien di seluruh lahan praktik jejaring atas pengalaman, serta ilmu yang nyata yang telah diberikan kepada kami. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan memudahkan segala urusannya. Teruntuk kedua orang tua kami tercinta, terima kasih banyak atas semua perhatian serta supportnya selama ini kepada kami, terutama di saat menempuh pendidikan profesi di masa pandemi COVID seperti ini. Segala hal yang kami peroleh saat ini tidak terlepas dari kerja keras, kesabaran, kasih sayang, serta doa dari kalian. Semoga kami bisa tetap membanggakan sesuai dengan harapan kedua orang tua kami. Dan teruntuk teman-teman semua yang berbahagia, kita tahu bahwa proses yang kita tempuh selama ini tidaklah mudah, tentunya banyak halangan dan hambatan, suka dan duka yang seperti tabir tipis yang membatasi di antara keduanya. Terkadang senyum dan tawa menghiasi, dan terkadang juga tangis dan kekecewaan yang mengiringi proses perjalanan kita. Namun atas berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keikhlasan kita dalam menjalani semua itu, kita mampu berada di titik ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semangat mengemban amanah baru dalam hidup. Semoga lelah dan letih teman-teman selama menempuh pendidikan ini dicatat sebagai amal ibadah. Semoga kedepannya kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang berguna, serta mampu memberi manfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga kami dapat mengemban amanah baru ini dengan baik, agar mampu memberikan manfaat untuk sekitar kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bidan Hani Nabila atas sambutannya. Selanjutnya, yakni sambutan oleh Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga yang akan diwakilkan oleh Wakil Direktur Keuangan dan Sumber Daya kepada Dr. Abdullah Masin, Dokter Spesialis Saraf Konsultan, kami persilahkan. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Ahmad Husnu Romdani, Dokter Spesialis THT Konsultan. Yang terhormat pimpinan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Tri Hartati. Yang terhormat KPS Kebidanan Dr. Budi Prasetyo, Dokter Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Yang terhormat senior-senior kami yang hadir baik secara online maupun offline. Yang dalam hal ini ada
yang terhormat Profesor Dr. Wiyadi, Profesor Dr. Agung Pranoto, Profesor Ugo Seno, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, sebelumnya kami mohon maaf karena saya hadir secara online. Alhamdulillah, pada pagi sampai dengan siang hari ini kita bisa menghadiri acara pelantikan bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang alhamdulillah juga kita tetap diberikan kesehatan dalam pandemi yang belum berakhir saat ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf karena direktur kami tidak bisa hadir karena ada suatu acara yang lain. Dan dalam hal ini kami perlu menyampaikan bahwa Rumah Sakit Universitas Airlangga selaku rumah sakit milik Universitas Airlangga tetap komitmen untuk menyediakan lahan pendidikan dan tetap komitmen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dan dalam hal ini kita sudah banyak memberikan banyak kontribusi di bidang pendidikan maupun di bidang penelitian maupun inovasi-inovasi. Kita membuka kesempatan yang besar bagi para lulusan bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga untuk bisa berkiprah di Rumah Sakit Universitas Airlangga saat ini. Selaku lulusan bidan tentu memiliki banyak tanggung jawab, dan ini bukan sebuah akhir tapi sebuah awal untuk berkiprah di masyarakat. Karena apa? Karena masalah utama di negara kita masih tetap yaitu mengenai angka kematian ibu yang masih tinggi, dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama para bidan yang baru lulus maupun yang sudah berkiprah untuk berusaha menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Dan saat ini kita juga melihat bahwa kemajuan teknologi sedemikian pesat, sehingga kalau kita melihat bahwa pada saat ini untuk berkiprah tidak hanya diperlukan kompetensi saja, tapi juga diperlukan kreativitas untuk bisa tetap berkiprah di masyarakat. Oleh karena pada era saat ini bukanlah yang paling besarlah yang kuat, tetapi siapa yang cepat dialah yang bisa menguasai informasi maupun menguasai kompetensi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Abdullah atas sambutannya. Sambutan selanjutnya oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya yang diwakilkan oleh Kepala Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Kepada Dr. Anda Trihartati kami persilahkan. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Warek Prof. Dr. Bambang Sektiari. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Spesialis Obgyn Ginekologi Konsultan. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Dr. Ahmad Kusno Romdoni. Yang kami hormati staf khusus dekanat, yang kami hormati Koordinator Program Studi Kebidanan, Prof. Dr. Budi. Yang kami hormati para dosen bidan, yang kami hormati para sarjana kebidanan baru, serta para undangan secara online atau offline yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur yang sedianya beliaunya berkenan menghadiri kegiatan pelantikan bidan ini, tetapi tidak sakit karena beliau mengawal untuk kegiatan remunerasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Izin kami akan menyampaikan sambutan beliau. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita semua bisa bertemu dalam kegiatan pelantikan bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Pandemi COVID-19 yang menerjang seluruh negeri kembali melanda dengan pasien yang confirm meningkat setiap harinya, sehingga kita tetap tidak boleh lengah, mentaati protokol kesehatan, tidak berkerumun, membiasakan cuci tangan serta tekad dan ikhtiar
untuk tetap menjalankan misi mengutamakan mutu dan keselamatan pasien serta tidak boleh lengah apalagi terhenti. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi, jajaran direksi dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya menyampaikan selamat atas pelantikan saudara-saudara semua yang telah menyelesaikan pendidikan pada program studi pendidikan bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Hari ini adalah hari istimewa, di mana saudara-saudara semua patut bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan dengan segala upaya yang telah saudara lakukan selama menjalani program pendidikan bidan ini. Sampailah pada hari ini, saudara-saudara semua akan mendapatkan gelar bidan yang akan disandingkan dengan nama saudara. Dengan begitu, melengkap pula tanggung jawab besar saudara sebagai insan kesehatan untuk ikut berkontribusi dalam menjaga kualitas layanan kesehatan dan keamanan pasien. Saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada ujian pandemi COVID-19 yang mendekonstruksi berbagai dimensi kehidupan, terutama sektor kesehatan dan ekonomi. Untuk itu, bangsa ini membutuhkan generasi unggul yang mampu menjadi problem solver dan dapat menjadi pemecah kebuntuan berbagai sektor kehidupan yang stagnan, bahkan mengalami kemunduran. Saudara-saudara semua para bidan diharapkan mampu berpikir secara futuristik, mampu membaca kemungkinan-kemungkinan masa depan, cerdas mengambil sikap dan berani menjadi subjek perubahan, tidak saja menjadi follower. Sebagai bidan, saudara-saudara semua harus berani membuat terobosan dengan metode-metode dan strategi-strategi baru, dengan jiwa entrepreneurship yang berwawasan sains dan teknologi, namun berkarya secara terstruktur, terukur, dan sejalan dengan aturan-aturan yang ada. Perlu kita ketahui bersama bahwa tidak ada perubahan tanpa perjuangan. Begitupun juga tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Setelah saudara-saudara mengucapkan lafal janji bidan, perjalanan masih panjang, dan ini adalah awal perjuangan saudara sebagai bidan, yang mana masyarakat, bangsa, negara telah menantikan kiprah-kiprah saudara, menanti pengabdian terbaik saudara. Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang program profesi pendidikan bidan, maka saudara-saudara wajib menjalani profesi bidan. Ini bertujuan agar saudara lebih siap dalam memberikan pelayanan kesehatan, berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya, dan membina hubungan antar manusia, empati terhadap keluhan-keluhan kesehatan penderita. Kunci sukses seorang bidan, Bapak Direktur menggarisbawahi ini adalah selalu belajar dan tekun. Siapkan ilmu untuk menyelesaikan kasus yang akan dihadapi. Seorang bidan dituntut harus profesional dan mandiri. Dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, saya akan sampaikan untuk dapat kita sama-sama pedomani selama kita menjalani profesi bidan, apapun keahlian kita. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga adalah adil. Yang keempat adalah mulia. Insya Allah, dengan keempat pedoman tersebut, kita semua dapat menjaga kehormatan diri dan kehormatan profesi. Bermanfaat bagi sesama. Semoga ilmu dan keterampilan yang saudara-saudara sejawat semua terima dan kuasai mengantarkan pada kemuliaan hidup adik-adik semua dan sejawat semua. Selamat menjalankan tugas mulia, hormati dan ingat selalu alma mater tempat adik-adik semua dibesarkan. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo serta rumah sakit jejaringnya. Hormati guru-guru penjenengan, teman sejawat penjenengan, rekan kerja penjenengan, serta sesama umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi setiap langkah saudara dan memberikan kekuatan untuk menjalani semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya merupakan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan. Kami persilahkan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Mahasiswa dan Alumni, Profesor Dr. Bambang Sektiari. Yang saya hormati
Bapak Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ketua Bidang Seksi, Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan RSUD Dr. Sutomo, Dr. Sri Hartati. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit UNER, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Makin. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, Dr. Husnu Romdoni. Kemudian yang saya hormati Ketua Program Studi Kebidanan, Dr. Budi Prastyo, para rohaniawan, adik-adik yang saya cintai yang barusan dilantik sebagai bidan, para orang tua, dan tidak lupa kepada guru-guru saya, senior-senior saya, para dekan periode sebelumnya. Terima kasih Prof. Agung yang sudah rawuh, juga Prof. Wiyadi yang sudah rawuh, Ibu Wakil Dekan 3 yang secara online, yang berkesempatan untuk bisa hadir pada pelantikan bidan periode ini. Tentu kali pertama kita panjatkan puji syukur kehadiratillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya, atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, utamanya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan acara pelantikan bidan ini dengan lancar, dengan penuh khidmat, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sumber inspirasi untuk aktivitas adik-adik bidan yang baru lulus. Kedua kalinya saya ucapkan selamat bagi para bidan yang barusan dilantik, dan saya tadi melihat sambil menyerahkan ijazah, saya tanya dari mana, dari Ambon, dari mana, dari NTT, dari Bali, dan sebagainya. Selamat bertugas nantinya ke daerah untuk membangun, untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik di masyarakat asalnya. Para bidan baru yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan, kita mengetahui bersama bahwa problem kesehatan utamanya masih tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Kira-kira pada tahun 1990-an hingga tahun 2000 beberapa negara statnya sama, seperti Sri Lanka, Bangladesh, kemudian mungkin juga Kamboja, itu adalah sama tingginya. Tetapi ternyata sampai sekitar tahun 2015-an, tahun 2020-an ini, negara-negara yang saat itu bersamaan tingginya, itu sudah mampu menurunkan angka kematian yang sangat drastis sekali. Namun di Indonesia ini masih tetap tinggi. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Kita tidak bisa menyalahkan bahwa ini adalah karena bidannya tidak bekerja dengan baik, karena dokter kandungannya tidak bekerja dengan baik, atau mungkin dokternya tidak, karena jumlah dokternya sudah cukup banyak, jumlah bidannya juga cukup banyak. Kita mengetahui bahwa problem angka kematian ini adalah multisektor, banyak faktor yang berpengaruh di dalamnya. Oleh karena itu, tugas mulialah kalau para bidan-bidan baru ini ikut berkontribusi untuk mencari akar masalah penyebabnya, sehingga nanti di daerah-daerah para bidan baru ini mampu berkontribusi untuk menurunkan angka kematian. Ini adalah sebuah tugas mulia, sebuah tugas yang tentu harus menjadi prioritas kita, selain kita nanti mengerjakan suatu tugas-tugas khususnya di bidang kebidanan itu sendiri. Kita harus bisa mencari penyebab akar masalahnya dan ikut bekerja bersama di dalam sebuah sistem yang ada di masyarakat tersebut, sehingga kita bisa mampu menurunkan angka kematian, di mana kita bisa berperan di dalamnya. Dan lulusan Universitas Airlangga ini yang tentu harus menjadi pembeda. Ya, kita tahu bahwa prodi kebidanan Universitas Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini termasuk baru. Kalau tidak salah ditandatangani oleh Bapak Rektor itu tahun 2008. Artinya kira-kira sudah 12 tahun lebih ya. Namun kalau kita lihat rekognisi penghargaan terhadap prodi ini luar biasa. Kita tahu bahwa ASEAN University Network itu juga menjadikan akreditasi dari prodi kebidanan ini layak untuk mendapatkan akreditasinya. Kemudian
akreditasi internasional ASIN, baik yang tingkat sarjana maupun tingkat profesi pun juga mendapatkan rekognisi akreditasi dari ASIN, akreditasi internasional. Ini luar biasa. Saya tahu karena para dosen-dosen ini walaupun muda-muda itu luar biasa. Banyak yang lulusan dari Inggris ya, dengan master dari Inggris, dan sampai terlalu konsentrasinya itu para dosen-dosen muda ini lupa. Tidak memperdulikan status kepegawaiannya, bahkan jabatan fungsionalnya itu banyak yang asisten ahli, Prof. Bambang. Kami laporkan itu. Kami mengobrak-obrak untuk ayo ngurus menjadi lektor lah, lulus menjadi ini. Saking asiknya untuk mengurusi prodi kebidanan. Luar biasa. Saya adik-adik tentu bangga mempunyai dosen-dosen yang mempunyai etos kerja yang luar biasa untuk memajukan prodi kebidanan dari FK UNER. Di tingkat nasional pun menjadi center of excellence, betul ya Dr. Budi Prasetyo, menjadi center of excellence dan sehingga menjadi percontohan untuk prodi-prodi kebidanan yang ada di Indonesia. Kita seringkali membuka sebuah acara di mana prodi kebidanan kita ini membriefing, ya, melakukan satu pelatihan-pelatihan bagaimana center-center pendidikan prodi kebidanan yang ada di Indonesia ini untuk bisa meniru apa yang dilakukan oleh prodi kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Oleh karena itu berbanggalah panjenengan semuanya ini menjadi lulusan prodi kebidanan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Selanjutnya kami tentu ingin berpesan, jangan dilupakanlah alma mater ya dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini yang merupakan induk dari prodi kebidanan ini untuk tetap berkontribusi. Kalau nanti para lulusan bidan saat ini juga sebagai dosen di daerah, bersegeralah untuk sekolah masternya, ya, ambil S2-nya, ya, atau mungkin juga ambil S3-nya sekaligus, ya. Itu tentu sebagai upaya untuk maju bersama. Yang kedua, kalau mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan masukan-masukan terhadap prodi kebidanan khususnya, silakan hubungi kami, silakan hubungi dosen-dosen yang ada di prodi kebidanan, silakan hubungi dari kaprodinya untuk bisa semakin baik lagi, semakin maju lagi dari prodi kebidanan FK UNER ini. Jadilah bidan yang sehat dan jadilah bidan yang hebat. Apa sehat dan hebat ini merupakan salah satu moto dari FK UNER dan Universitas Airlangga. Sehat artinya survive, ya. Anda bagaimanapun medan yang digeluti nantinya di daerah, para lulusan harus tetap survive dan menunjukkan kinerja yang luar biasa. Yang kedua adalah survive, sehat, ya, sehat. E-nya adalah excellent. Kita harus menunjukkan baik pengetahuan maupun juga skill yang dimiliki oleh para lulusan bidan dari prodi kebidanan ini lebih dari mungkin lulusan-lulusan yang lain. Humble dalam berkomunikasi, kita dalam bekerja bersama, kita harus menunjukkan keramahan kita, humble, ya, ramah, ya, dan kemudian adalah agile, lincah, dan transcendent. Transcendent adalah mempunyai suatu keyakinan bahwa ada kekuatan supernatural dalam hidup kita di dunia ini. Dan hebat tentu bukan hebat untuk menunjukkan kesombongan diri, bukan, tetapi ini adalah apa yang menjadi moto yang ada di Universitas Airlangga. Hampir mirip, cuman H dengan B-nya tadi. Kalau sehat hanya itu adalah humble, sama hebat itu B-nya adalah brave, berani. Ya, itu kan motonya orang Surabaya, ya, apa, wani, ya, harus berani, ya, harus berani. Dalam hal ini adalah berani untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan menggunakan keilmuan yang kita miliki dan keterampilan yang kita miliki. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat bertugas, ya, selamat melakukan satu pekerjaan tugas-tugas mulia. Salam kepada kedua orang tuanya dan sekali lagi,
jaga kesehatan agar supaya kita bisa melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Budi Santoso atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya oleh Rektor Universitas Airlangga yang diwakilkan oleh Wakil Rektor Universitas Airlangga, bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Kepada Profesor Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, Dr. Hewan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah, yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Prof. Budi Santoso, para wakil dekan, ada Dr. Ahmad Husnul Ramdhani, Dr. Hani Badriah, dan Dr. Sulistiawati. Yang terhormat para guru besar. Tadi saya dengar ada Prof. Yadi, mantan dekan. Selamat pagi Prof. Yadi. Prof. Agung Parantol, mantan juga dekan juga. Kemudian juga ada Profesor Ugroseno kalau salah tadi. Selamat pagi. Kemudian juga yang terhormat Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo yang diwakili oleh Bu Sri Hartati, dan juga Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga yang diwakili oleh Wakil Direktur Dr. Abdullah Makin, Ketua Program Studi Dr. Budi Prasetyo, para dosen dan para pendidik klinik, tenaga kependidikan, dan juga para rohaniawan yang hadir mulai awal, dan tentu para bidan baru yang berbahagia dan sangat kami banggakan, beserta para orang tua, istri atau suami, serta undangan yang berbahagia. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita sudah dapat hadir dalam acara yang sakral dan membahagiakan ini, yaitu pelantikan bidan periode Februari 2022 yang dilaksanakan secara hybrid, online dan offline. Yang offline tentu saja dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat, karena di sini ada Ketua Tim Satgas Covid UNER ya, Mas Doni, dan tentu yang online barangkali juga mudah-mudahan sehat semuanya. Saya sampaikan salam dari Pak Rektor dan selamat dari Pak Rektor Profesor Dr. Muhammad Nasih. Dan izinkan saya untuk membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, Allah masih memberikan berkahnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi para bidan baru, orang tua dan keluarganya. Karena itu saya mewakili seluruh Sivitas Akademika Universitas Airlangga mengucapkan selamat. Saudara para bidan patut bersyukur karena keberhasilan saudara adalah rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak banyak yang bisa masuk program studi kebidanan. 50 yang dari kegiatan bidan ini luar biasa ya Prof. ya. Jadi sampai pernah 1, sekian %. Jadi memang sangat ketat.
Dan saudara hanya sedikit di antara mereka. Apalagi saudara lulus dari Universitas Airlangga, salah satu universitas terbaik di Indonesia.